Petani di Desa Cimara, Kecamatan Pasawahan sampai saat ini masih mengembangkan budidaya tanaman salak pondoh. Areal pertanian milik warga seluas 37 hektar yang tersebar di beberapa blok telah dipenuhi pohon salak. Sedikitnya ada 120 orang petani salak di desa itu yang mengembangkan budidaya tanaman salak yang kini sudah mencapai kurang lebih 63.000 pohon. Hal itu tampaknya menjadi salah satu faktor pendorong bagi para petani setempat untuk meningkatkan hasil budidaya tanaman salak tersebut. Apalagi cara menanamnya pun sangat mudah dan tidak dibatasi musim panen. Menurut Ahmad Amanan, tanaman salak pondoh yang dikembangkan oleh para petani di daerahnya, bibitnya diperoleh dari Sleman, Jawa Tengah. Pada saat itu, tahun 1996, seorang warga membawa beberapa pohon bibit tanaman salak dan selanjutnya ditanam di lahan miliknya. Perkembangan budidaya salak di Desa Cimara baru terlihat ketika beberapa orang petani secara khusus memanfaatkan lahan pertaniannya sebagai lahan budidaya tanaman salak dengan luas lahan hanya 50 batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kisha Aprilian Pradina. Sekarang saya berada di kebun salak yang tepatnya ada di Desa Cimara. Dan sekarang saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Iwan. Ya, Bapak izin bertanya. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa harus buah salak yang dibudidayakan di Desa Cimara? Ya, sebelum buah salak datang ke Desa Cimara, banyak buah-buahan yang ditanam di sini. Tetapi jangka waktunya lama. Tapi setelah buah salak ditanam di Desa Cimara, sangat meningkatkan hasil pertanian masyarakat Desa Cimara karena panennya berulang-ulang yang menambah penghasilan masyarakat. Udah? Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana buah salak bisa menjadi ikon atau ciri khas Desa Cimara ini, Bapak? Kalau buah salak ditanam di sini kan hanya di Desa Cimara, terus sering dijadikan oleh-oleh dan dijadikan untuk acara-acara hajatan, terus buah tangan. Dan sekarang kan banyak dijual di di jongkok-jongkok. Iya. Jadi orang-orang sudah pada tahu, mungkin itu alasannya jadi ciri khas Desa Cimara salak. Baik Bapak. Untuk selanjutnya itu, apa perbedaan buah salak dari Cimara salak dari daerah lain? Kalau buah salak Cimara itu walaupun kecil namun rasanya manis dan gak gampang busuk. Kalau yang dari daerah lainnya walaupun besar-besar tapi rasanya agak asam dan cepat busuk. Jadi bedanya itu ya Bapak? Bedanya. Bagaimana buah salak mempengaruhi kebudayaan sekitar? Memberikan pengaruh kepada di desa itu. Ya sangat mempengaruhi dan memberikan penghasilan kepada masyarakat. Dan tadinya banyak kebun-kebun yang tidak ditanami apa-apa, setelah ditanami buah salak meningkatkan penghasilan dan menambah perekonomian masyarakat. Oke. Jadi lahannya yang dipakai ya Bapak? Iya. Bagaimana proses budidaya salak? Proses budidaya salak menyiapkan bibit dengan cara dicangkok, ditanam di daerah yang kena irigasi dan dipelihara dengan baik. Apa tantangan dalam budidaya salak? Kalau tantangan dalam budidaya salak yaitu pemasarannya. Kalau lagi musim tuh sampai pada busuk Karena terlalu banyak. Tantangannya cuma itu. Bagaimana Bapak mengatasi hama dan penyakit pada tanaman salak? Kalau salak sih nggak ada hamanya, cuma itu paling ada musang itu, tikus paling yang udah matang diambil. Apa yang membuat salak menjadi pilihan budidaya di Desa Cimara? Ibaratnya pangus, nggak kayak mangga atau duku atau apa. Kan kalau mangga sama duku masih tahun sekali. Iya. Kalau salak kan hampir kalau lagi musim seminggu sekali tuh kita ngambil. Kalau salak. Jadi lebih sering ya Bapak? Lebih sering.
Kalau siklus panen salak itu gimana Bapak? Siklus dari proses ngawinin sampai itu tak? Iya. Ya kalau lagi musim bunga dikawinin itu waktunya sampai ngambil tuh sampai 7 bulan. 7 bulan, kurang lebih. Ya cuma panennya kan 1 minggu paling setengah bulan sampai 1 bulan terus lanjut gitu. Terus bagaimana Bapak memastikan kualitas buah salak agar kualitasnya itu tetap terjaga? Ya dengan cara dipupuk, Dipupuk. iya diairi irigasi tuh. Iya. Ada nggak sih teknik khusus dalam penanaman salak? Kalau teknik khusus sih nggak ada, cuma dari ukuran. Kalau ini kan persiapan lahan, karena salak kan ditanam di tanah apa juga tumbuh. Iya. Cuma kan kita pakai ukuran kalau lebar 2 meter, panjang 2 meter, itu ukuran yang pas Ya. buat nanam salak. Bagaimana kondisi cuaca yang ideal untuk pertumbuhan salak? Kalau cuaca yang ideal yaitu pada musim hujan. Kalau salak Biar cepat berbuah. biar cepat berbuah, biar ini daunnya subur. Ya. Lalu bagaimana dampak lingkungan terhadap pertumbuhan salak? Sangat mempengaruhi kah atau apa? Dampak lingkungan yang maksudnya sih mempengaruhi sih nggak mempengaruhi apa-apa, cuma agak gelap-gelap gini. Jadi itu kayak bukan masalah. Nggak jadi masalah. Lalu apa rencana budidaya salak Bapak di masa mendatang? Ya mungkin yang sudah tua begini digempur lagi, diganti lagi sama yang muda. Kan kalau sudah tua mah penghasilannya Sebanyak kayak dari awal. kan. Oke, sekian Bapak, terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari selanjutnya ayo kita simak bagaimana cara bagian pemasaran di budidaya salak. Sudah bersama narasumber? Baik Pak, langsung dimulai ya. Ya. Bagaimana Anda memasarkan produk salak? Kalau memasarkan, kalau saya mah sudah punya langgan di Jongko, di jalan yang kita lewat di sana. Kalau di sana mah berapa kintal juga masuk. Yang memasarkannya di sana. Kalau ke rumah-rumah itu paling 10 kilo, 20 kilo gitu. Berarti lebih banyak ke pusat ya? Lebih banyak ke Jongko, ke pusat. Ya. Karena di sana kan besar, ini partai besar masuknya gitu. Selanjutnya, apa strategi pemasaran yang paling efektif untuk budidaya salak Pak? Pas strategi. Kalau strategi sih nggak ada. Kan kita mah sudah nyalurinnya ke sana khusus, mau banyak mau sedikit juga ke sana nyalurinnya ke Jongko. Sudah jelas tujuannya itu? Udah jelas tujuannya. Terus bukan 1 Jongko, ada 4-5 Jongko yang saya pegang gitu kalau lagi musim. Selanjutnya, bagaimana respon konsumen terhadap salak? Menurut Bapak aja sepertinya banyak tidak orang yang menyukai salak itu Pak. Kalau respon konsumen ya banyak, soalnya dari pelanggan saya juga dari desa Cidahu, Ciwiru banyak, bukan desa Cimara aja, soalnya kan untuk hajatan, untuk selamatan dipakainya gitu. Terus udah pada tahu kesini. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak menentukan harga salak gitu Pak? Kalau harga salak mah udah umum, jadi patokannya harga di Jongko. Kalau di Jongko 5.000, kalau ke konsumen ya 6.000, 7.000 gitu. Jadi Itu per beda 1 kilo ya Pak? per 1 kilo. Jadi udah ada patokan harga. Terus sama yang lain juga, kalau kita melebihi jangan melebihi orang lain, jangan mengurangi orang lain. Maksudnya harganya harus sama gitu. Udah pasti kalau harga mah. Apakah ada musim tertentu di mana salak laku keras di pasaran Pak? Kalau musim salak mah tahun baru, terus lebaran, terus kadang-kadang Maulid Nabi, yang acara-acara gitu yang laku keras mah. Terus hari-hari Minggu
hari libur tuh laku keras. Bagaimana cara Bapak mengatasi persaingan dalam pasar salak? Kalau persaingan sih nggak ada, soalnya kan kita udah punya langgan. Jadi udah yang si A udah masukin, kita besoknya masukin gitu. Jadi nggak berebut lahan gitu istilahnya. Jadi udah jalan Sudah mempunyai langgan masing-masing ya. Apa keunggulan produk salak Bapak dibandingkan dengan pesaing mungkin yang memasarkan produk salak yang lain? Kalau salak sih udah sama ukurannya. Jadi paling ada yang kecil yang menerimanya ngomong gitu terlalu kecil gitu. Enggak sama sih ukuran itu salak. Ya sudah. Bagaimana Bapak mempromosikan salak kepada konsumen baru? Kalau kita mempromosikan kepada konsumen baru ya dengan cara kalau beli ibaratnya 10 kilo kita kasih 12 kilo gitu supaya dia datang lagi. Supaya menjadi langganan. Ya dengan cara begitu. Lalu apa rencana pemasaran salak di masa yang akan datang? Kalau pemasaran salak sih, kalau di Desa Cimara kalau stok sih kurang. Sekarang juga kan nggak ada salak. Ya salak mah tetap berjalan seperti sekarang gitu. Jadi pemasaran mah ya kalau nggak musim gini kan berebut. Baik, sekian bagian tentang pemasaran dari budidaya salak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.